Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita yang kedua ini, langkah baiknya kita membacakan Alkitab Al-Quran Al-Fatihah. Saya silakan dilihat kameranya semuanya. Dan juga di screenshot bukti kehadiran saudara hari ini. Yang dinampakkan itu bahu ke atas ya, jangan hanya kepala saja. Silakan lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, yang belum hidup kameranya, dihidupkan kameranya. Kalau tidak hidup juga kameranya, Ibu keluarkan dari Zoom. Ya. Akbar. Oke, silakan berdiri semuanya tanpa terkecuali. Jelas ya, yang tidak mendengar kata Ibu dengan yang mendengarkan itu nampak di kamera ini. Yang hanya pakai boxer saja itu nampak juga ya. Tolong apa yang Ibu sampaikan itu dikerjakan. Oke, yang dalam perjalanan silakan berhenti kalau ada. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas sedikit tentang manajemen pemasaran ya. Sebelum Ibu masuk ke dalam manajemen pemasaran ini, kita akan flashback terlebih dahulu ya. Saudara pasti sudah tahu ya, apa itu manajemen. Ada yang tahu apa itu arti dari manajemen? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Sebutkan nama lengkapnya. Dan langsung dijawab. Ada yang tahu apa itu manajemen? Jangan sampai. Oke, silakan. Kevin. Pengertian manajemen, Bu? Ya. Manajemen itu ilmu mengatur orang untuk mencapai tujuan tertentu. Abel Menata. Kevin, Bu. Oke, Kevin. Itu saja, Kevin? Iya, Bu. Intinya itu memperkerjakan orang lain, Bu. Mengatur. Okay. Mengatur, Bu. Mengontrol. Tidak, Ibu tidak terima orang yang apa ya sebutkan nama. Setelah Kevin berbicara, ada berhenti Kevin, baru silakan saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Berarti Kevin sudah, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Abel. Abel, silakan. Manajemen makin aja nih. Manajemen ialah seni, proses dan ilmu memperkerjakan orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Oke, Abel, ada lagi yang mau melengkapi? Saya, Bu. Oke, Mardotila ganti celananya dulu. Selain Ya, Bu. Mardotila, udah. Oke, Mardotila, kan? Yuk. Manajemen adalah proses suatu pengorganisasian, pengontrol, perencanaan untuk mempekerjakan orang lain. Oke, bagus. Satu orang lagi perempuan. Yang perempuan. Saya, Bu. Oke, silakan. Tunggu aja, Bu. Irani Zasmita. Manajemen adalah suatu pengorganisasian dalam peraturan untuk mengolah sumber daya manusia sampai dengan mencapai tujuan bersama.
Oke, jadi harus paham ya apa itu manajemen. Anak manajemen tuh kalau ditanya apa arti manajemen tahu. Karena udah semester 1 dan semester 2 ya saudara belajar di jurusan manajemen ini. Jadi harus tahu apa itu manajemen. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya yang tadi, manajemen itu adalah untuk mengatur semua kegiatan ya dalam organisasi. Kegiatan itu seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan ya. Yang tujuannya itu untuk organisasi ya, agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi apabila kita berbicara tentang manajemen, saudara harus teringat langsung ya, apa itu manajemen. Fungsi manajemen ya, harus ingat fungsi manajemen itu bisa kita singkat sebagai POAC ya, POAC. Apa itu POAC? Ada yang tahu? POAC. Planning, Apa, Bu? organisasi, Siapa Robino tuh? Petro, Bu. acting dan controlling, Bu. Oke, Robino Pedro. Kan sudah Ibu sampaikan, harus pakai nama, baru jawab. Terima kasih, Bu. Saya, Bu. Robino Pedro, silakan. Planning, organizing, dan yang ketiga controlling, Bu. Empat Robino Pedro, 4. Saya, Bu. POAC. P, planning, Saya, Bu. organizing, A, excelling, C, controlling, Bu. Oke. Betul ya. Jadi fungsi manajemen itu ada 4, ada POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Adanya perencanaan, adanya pengorganisasian, kemudian adanya pengarahan, pengendalian, kemudian adanya pengawasan ya. Keempat ini harus ada dalam sebuah sistem manajemen perusahaan. Misalkan ya, dalam salah satu perusahaan itu ada salah satu dari fungsi manajemen ini tidak ada, misalkan pengawasannya tidak ada, berarti tujuan dari perusahaan itu tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, ya. Paham ya untuk manajemen? Nah, jadi contoh manajemen ini ada beberapa hal, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen produksi, manajemen risiko. Ya, jadi harus diingat nantinya. Nanti di semester 5, saudara juga akan menentukan ya konsentrasi dan memilih beberapa konsentrasi dari manajemen. Ada 3 konsentrasi ya, saat sekarang ini ada konsentrasi pemasaran, konsentrasi SDM, konsentrasi keuangan. Misalkan passion saudara dalam bidang pemasaran, marketing ya. Jadi silakan nanti dipilih konsentrasinya sesuai dengan passion yang saudara inginkan. Atau saudara juga bisa melihat nantinya apabila untuk menyusun konsentrasi tersebut dilihat nilainya dari semester 1, 2, 3, 4 itu lebih dominannya atau lebih tingginya kemana? Ke mata kuliah apa misalkan. Kalau mata kuliahnya tentang pemasaran semuanya berarti konsentrasi yang saudara ambil berarti harus pemasaran. Atau yang keuangan mau hitung-hitungan, atau yang SDM. Atau misalkan saudara ingin membuka sebuah usaha, suatu bisnis, saudara ingin tahu kiat-kiat untuk pemasaran atau promosinya bagaimana, silakan diambil untuk konsentrasi manajemen pemasaran. Misalkan nantinya saudara itu sudah punya bisnisnya, saudara ingin mempelajari tentang cara mengelola SDM-nya bagaimana, silakan nantinya diambil konsentrasi MSDM. Jadi apabila saudara sudah datang harinya ya di semester 5 nantinya saudara sudah memilih konsentrasi itu, sudah tahu nih nanti saya memilih konsentrasinya ini, tujuannya nanti ke mana gitu ya. Harus ditentukan dari sekarang. Apapun yang saudara lakukan itu harus diingat ke depannya itu kemana nantinya ya. Jadi jangan sampai nanti saat pemilihan konsentrasi itu saudara hanya ikut-ikutan teman ya, tidak sesuai dengan passionnya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ke pengertian pemasaran. Nah, apa itu pemasaran? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Ya, Bu. silakan Rakil.
Pemasaran merupakan proses untuk memasarkan atau aktivitas menciptakan kayak memasarkan, Bu. Mempromosikan suatu barang, Bu. Oke. Misalnya lihat iklan, Bu. Oke, bagus. Ada yang mau Saya, Bu. menambahkan? Saya, Bu. Rahmat Dhani, Bu. Oke, silahkan Rahmat Dhani. Pemasaran ialah suatu kegiatan di mana bertujuan untuk memasarkan suatu produk agar diketahui oleh konsumen, dan akhir dari kegiatan tersebut akan mendapatkan laba dari produk yang kita pasarkan. Oke, bagus ya. Ada lagi? Satu orang lagi? Saya, Bu. Saya, Bu, Gusta Reza, Bu. Saya, Bu, Nur Iqbal, Bu. Oke, silakan Nur Iqbal. Pemasaran adalah suatu kegiatan memasukkan barang atau produk ke dalam pasar agar dibeli oleh konsumen. Oke, bagus ya. Betul semuanya. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ya atau pelaku bisnis untuk mempromosikan suatu produknya atau layanan yang mereka punya ya sehingga dikenal oleh pengguna akhir atau konsumen. Ya, jadi pemasaran itu harus kegiatannya itu adalah mempromosikan atau menyalurkan barangnya agar diketahui oleh pengguna akhir yaitu konsumen kita. Jadi tujuan pemasarannya itu adalah menyalurkan atau mendistribusikan barang-barang dalam rangka memuaskan kebutuhan konsumen ya. Jadi harus dipikirkan nantinya kalau saudara ingin membuka sebuah usaha, pemasarannya itu harus bagaimana, promosinya, promosi apa yang akan saudara lakukan ya. Nah, di sini Ibu mau menanya pendapat dari saudara ya. Kan pemerintah sudah mengeluarkan kemarin ya aturannya untuk pelaku bisnis itu tidak diperbolehkan lagi untuk live di TikTok untuk jualan. Saudara setuju atau tidak? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Saya, Bu, Yang- karena akan melemahkan UMKM di apa, Bu, masyarakat, Bu. Kenapa? Oke, ya. Ada lagi yang bisa? Ya, Bu. Oke, Robino Pedro. Baiklah, kalau saya kurang setuju, Bu. Karena itu kan TikTok itu bisa diakses oleh semua orang, Bu. Jadi teknologi semakin canggih, jadi pengaplikasian kita dalam memasarkan produk itu menjadi lebih mudah, Bu. Jika dihentikan, banyak juga orang-orang yang usahanya lancar di sosial media, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi pendapat yang lainnya? Yang cewek-cewek gimana nih? Ada? Oke. Jadi di sini ada pro dan kontra ya. Nah, karena kita lihat juga dari sudut positifnya ya. Karena TikTok itu adalah perkembangan teknologi. Jadi kalau kita mau UMKM kita maju, kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Berarti dipelajari bagaimana cara kiat-kiat live di TikTok ya, promosi di TikTok itu bagaimana. Harus bisa kita menyeimbangi dengan perkembangan teknologi. Kan keluhannya itu kebanyakan hanya ada beberapa UMKM yang mencoba untuk live TikTok, tapi tidak ada penontonnya atau bagaimana. Tapi di sisi lain ada juga satu UMKM itu live TikTok, tapi konsumennya itu banyak yang menontonnya. Itu berarti ada kekurangan dari apa yang mereka sampaikan, misalkan di live TikToknya ya. Jadi Ibu juga kurang setuju ya, kenapa pemerintah itu melarang orang-orang untuk jualan di TikToknya. Ya. Oke, kemudian kita masuk ya ke intinya yaitu pengertian dari manajemen pemasaran. Ada yang bisa menjelaskan apa itu manajemen pemasaran? Silakan kalau ada yang tahu apa itu manajemen pemasaran. Bu, saya, Bu, Gusta Reza. Silakan Gusta Reza. Manajemen pemasaran adalah penetapan tujuan
pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya, Bu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan dari Gusta Reza? Apa itu manajemen pemasaran? Saya, Bu. Rekil Fahing, Bu. Coba tuh yang cewek tadi siapa? Saya, Bu. Rekil, Bu. Silakan Silvani. Manajemen pemasaran adalah sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Oke, bagus ya, Silvani. Ada lagi? Nisa? Saya Bu Abel Minata, Bu. Oke, silakan Abel. Manajemen pemasaran yaitu sistem yang mempekerjakan orang lain untuk menentukan harga, tujuan untuk memasarkan suatu barang atau jasa. Oke, bagus ya untuk semuanya. Jadi intinya itu adalah manajemen pemasaran itu ialah suatu proses ya, suatu proses sosial di mana individu dan kelompok itu memenuhi apa yang mereka butuhkan ya. Dapat apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Jadi apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan itu harus dipenuhi oleh pasar ya. Jadi misalkan saudara ingin membuka suatu bisnis. Jadi silahkan saudara itu survei ke lapangan terlebih dahulu, kemudian dilihat apa yang masyarakat inginkan dan apa yang masyarakat butuhkan untuk saat sekarang ini atau di tahun 2023 ini minat masyarakat kemana, produknya kemana, atau jasanya itu yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi saudara harus survei dulu ke lapangan untuk membuka sebuah usaha ya. Misalkan di lingkungan saudara itu penuh dengan sekolah atau apa ya, masyarakat-masyarakat yang memiliki kebutuhan seperti produk-produk apa yang ingin diinginkan. Jadi saudara sudah tahu nih ide produk yang akan saudara buat nantinya yang akan menarik minat masyarakat sekitar itu apa. Jadi jelas sasarannya ya. Sebelum menciptakan sebuah produk harus dilihat dulu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Oke. Ini ya. Ini untuk pengertian dari pemasaran. Ini menurut Kotler dan Keller 2022 ya. Pemasaran suatu proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan memberikan informasi, barang atau jasa dalam memuaskan kebutuhan serta keinginan manusia. Jadi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller juga ialah sebagai seni dan ilmu untuk menarik, mempertahankan, serta meningkatkan pelanggan dengan menetapkan pasar sasaran dan menjadikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi secara kesimpulannya itu manajemen pemasaran ini ialah ini ya, suatu proses sosial di mana individu dan kelompok itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Untuk membuka sebuah bisnis baru, saudara harus memperhatikan 5 konsep pemasaran ini ya. 5 konsep pemasaran inti ini. Yang pertama itu adalah need, wants, and demand. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaannya. Dari kebutuhan ini kita lihat ya, dorongan terhadap aspek pangan, sandang, dan papan agar tetap dapat bertahan hidup seperti makanan, udara, air, pakaian, pendidikan, serta rumah.
Yang diinginkan itu kehendak atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah terpenuhinya kebutuhan seperti mobil dan rumah mewah. Kemudian adanya permintaan atau demand, yaitu keinginan terhadap suatu produk yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Sebelum saudara menciptakan sebuah produk apa yang akan saudara ciptakan, berarti saudara harus memikirkan ini, kebutuhan dan keinginan serta permintaan dari pasar itu apa. Jadi saudara tahu ya, tidak ngambang dalam memikirkan produk yang akan saudara ciptakan atau jasa yang akan saudara tawarkan kepada konsumennya. Kemudian adanya produk, yaitu segala sesuatu yang bernilai dan ditawarkan oleh produsen agar dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen, baik itu barang atau jasa atau pengalaman atau acara khusus dan lainnya. Kemudian adanya service ya atau jasa. Suatu kinerja penampilan tidak berwujud ya, jasa tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki. Jadi jasa ini hanya bisa kita nikmati manfaatnya, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Kemudian dari beberapa hal ini harus mempunyai nilai ya atau value-nya. Perbandingan antara manfaat yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Ya. Jadi harganya ini apakah sesuai dengan manfaat yang kita berikan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian adanya kepuasan, yaitu adalah perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang sebenarnya diharapkan. Ya, jadi kepuasan itu muncul apabila harapan dari konsumen itu telah dipenuhi oleh produk atau jasa yang kita tawarkan ke mereka ya. Jadi muncullah sebuah kepuasan. Kalau sudah muncul sebuah kepuasan berarti minat beli ulang itu ada ya untuk konsumen kita yang tadi. Jadi intinya saudara harus ingat ya, sebelum memulai sebuah produk harus dilihat dari berbagai aspek dari konsep pemasaran inti ini. Adanya kebutuhan, keinginan, permintaan, kemudian terciptalah sebuah produk atau jasa yang akan saudara tawarkan, sehingga dia memiliki nilai dan menciptakan sebuah kepuasan terhadap konsumen. Kemudian adanya pertukaran atau exchange, yaitu tindakan untuk memperoleh produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Sedikitnya dua pihak ada sesuatu yang bernilai, berhak menerima atau menolak penawaran dan saling percaya. Kemudian adanya transaksi, perdagangan sesuatu yang bernilai antara dua pihak dan terjadi setelah proses pertukaran ini. Sehingga muncullah sebuah pasar atau market yang terdiri dari semua pelanggan retail ataupun potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dan bersedia terlibat dalam suatu pertukaran serta memiliki daya beli terhadap suatu produk agar terciptanya kepuasan. Ya, jadi diingat nih yang konsep pemasaran inti yang kelima ini harus diperhatikan apabila saudara ingin membuka sebuah usaha atau saudara sudah memiliki usaha sekarang. Jadi yang kelima ini harus diperbaiki lagi ya. Yang harus ditinjau kembali apakah sudah memenuhi dari produk yang saudara ciptakan tadi. Kemudian ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan oleh organisasi ya untuk menjalankan pemasarannya. Adanya konsep produksi, konsep produk, konsep penjualannya bagaimana, kemudian ada konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial. Nanti lebih lanjutnya silakan dibaca slide berikutnya ya. Oke, untuk kehadirannya, Ibu akan cek satu persatu absensinya ya. Ibu hanya memanggil satu kali namanya ya. Silakan didengar baik-baik. Irani Zasmita. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Silvani. Hadir, Bu. Abel. Hadir, Bu. Agung. Hadir, Bu. Argian.
Argian. Argian tidak ada. Aurel. Hadir, Bu. Argen hadir Bu tadi Bu. Bulan. Hadir, Bu. Delvira. Delvira tidak ada. Dona. Hadir, Bu. Fajar. Hadir Bu, hadir Bu. Febriman Hondro. Hadir Bu. Fitratul Husna. Hadir, Bu. Gusta Reza. Hadir, Bu. Hilda Pramesti. Hadir, Bu. Indah Putri. Hadir, Bu. Kevin. Hadir Bu. Sofian Dika. Tidak ada. Manisi. Manisi tidak ada. Meldawati. Hadir, Bu. Akbar. Akbar hadir, Bu. Afif. Afif tidak ada. Nadia. Hadir, Bu. Nazwa. Hadir, Bu. Nur Iqbal. Hadir Bu. Putri Ana. Hadir, Bu. Rahmadani. Rakil. Saya Bu. Rina. Robino. Hadir, Bu. Salwa. Hadir, Bu. Sakira. Hadir, Bu. Bu, Sofia. masa iya lah. Hadir, Bu. Syakira. Hadir, Bu. Bu, Argen Tias. hadir Bu. Tian. Wahyuni. Hadir, Bu. Windy. Zara. Bu, Windy hadir, Bu. Hadir, Bu. Zara. Windy hadir. Hadir, Bu. Bu, absen nih. Martila. Bu, Rahmadani Saputra hadir, Bu. Windy Lestari hadir, Bu. Mardotila. Hadir Bu. Hadir, Bu. Arif Hidayat. Windy Bu. Lestari, Bu. Arif Hidayat. Hadir, Bu. Hadir, Taufik. Bu. Tiansi ada, Bu. Windy. Hadir, Bu. Yusnita. Hadir, Bu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bu, absen Bu. Rahmadani udah, Bu. Argen tadi hadir Bu. Makanya kan ya sudah Ibu bilang tadi Ibu memanggil Udah, Bu, namanya tadi satu nge-lag, kali. Bu, mikrofonnya. Bu. Hmm. Bu, Bu. Dilihat saja setelah ini sisfonya ya. Wih, masih mimpi, Bu. Oke, nah makanya didengarkan. Bu, Tiansi hadir, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah Oh, ini, diam dah, diam dah. setelah ini jangan lupa klik kehadiran di study-nya. Ya. Sabar. Baik, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan membacakan kitab Al-Quran Al-Fatihah. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pulang. Bu, ada, Bu.